Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami berlima dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Fakultas Isipol, Prodi Administrasi Publik kelas sore. Pada kesempatan kali ini kami akan mengunjungi Museum Sono Budoyo Yogyakarta guna mengamati salah satu koleksi museum berupa pakaian adat Pais Ageng Gaya Yogyakarta. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita terkait koleksi Museum Sono Budoyo. Terima kasih. Pais Ageng adalah tata rias pengantin Yogyakarta yang pada awalnya merupakan tata rias keraton. Tata rias tersebut digunakan sejak masa pemerintahan Hamengkubuwono I dan digunakan oleh para penari bedoyo Keraton Yogyakarta. Pais Ageng telah menjadi tata rias pengantin yang memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan dengan tata rias keraton Yogyakarta lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari arti kata Pais Ageng. Pais sendiri berarti merias, ageng berarti besar, mewah, dan anggun. Sehingga tata rias Pais Ageng adalah tata rias pengantin keraton yang mewah digunakan pada saat upacara panggih di Keraton Yogyakarta. Seiring dengan perjalanan waktu, tata rias Pais Ageng tidak hanya digunakan oleh kerabat keraton saja. Sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tata rias tersebut diperbolehkan digunakan oleh masyarakat luas. Hal tersebut tidak terlepas dari peran empu pemais keraton. Para empu pemais keraton tersebut adalah Raden Ayu Rohayadono Lobo, Raden Ayu Prajoko Halpito, Raden Ayu Trenggono Sosronegoro, dan Raden Ayu Marmin Sarjono Yusodipuro. Pemais keraton tersebut yang memohon izin kepada Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membawa budaya tata rias, upacara adat, dan busana perkawinan Jawa keluar dari Keraton Yogyakarta. Sri Sultan mengizinkan Pais Ageng untuk digunakan masyarakat umum dengan alasan supaya Pais Ageng tetap diingat dan tetap lestari. Mengingat Pais Ageng adalah tata rias dan busana pengantin keraton yang mengandung syarat, makna, dan nilai pendidikan moral bangsa, etika atau tata karma, dan unggah-ungguh yang sangat mulia untuk disebar dan dilestarikan sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Tata rias wajah pengantin corak Pais Ageng memiliki ciri khas pada bentuk alis menjangan ranggah, jahitan mata, dan hiasan pada dahi. Ekspresi wajah pada corak ini digambarkan sebagai wondo luruh yang berarti raut wajah yang tenang.
Ekspresi wondoluruh pada rias wajah pengantin merupakan simbol atas bentuk paes yang melengkung ke bawah. Hal ini bermakna bahwa seorang wanita harus memiliki sifat lembut dan menunduk atau tumungkul, karena sifat kelembutan yang terpancar menjadi jiwa seorang wanita yang berbudi luhur. Pucuk penunggul berbentuk daun sirih yang merupakan simbol gunung Mahameru, melambangkan Trimurti, yaitu Dewa Siwa, Brahma, dan Wisnu yang berarti 3 kekuatan manunggal. Jahitan mata. Jahitan mata merupakan simbol untuk memperjelas penglihatan agar berfungsi sebagai penyaring agar dapat melihat secara jelas. Mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk, kemudian dinalar dengan akal pikiran dan dapat dijadikan pegangan yang kuat selama hidup. Makna ini tergambar pada jahitan mata berupa 2 garis menuju ke pelipis, jikalau ditarik ke atas menuju otak. Makna tersebut mengalami perubahan, yakni sebagai riasan mata yang menimbulkan kesan mata redup dan anggun. Lalu terdapat cithak. Cithak merupakan simbol dari sebuah pagar atau penutup perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain kepada pengantin. Cithak bermakna untuk memagari kelemahan manusia yang terletak pada panca indera agar tidak mudah diperdaya oleh kekuatan jahat. Makna cithak dalam masyarakat tidak mengalami perubahan, yakni sebagai penolak bala atau bahaya. Prada dan kedep berfungsi sebagai keindahan dan pengisi bidang paes yang berwarna hitam. Perpaduan 2 warna kontras, yaitu hitam dan emas, memberikan penonjolan bentuk yang menarik perhatian. Kinjengan. Kinjengan menggambarkan capung yang tak kenal diam. Dan selalu bergerak tak kenal lelah, merupakan simbol atas usaha untuk memulai hidup baru dan mencari rezeki. Sanggul pengantin wanita adalah sanggul bokor mengkurap yang merupakan simbol wanita yang belum dewasa menjadi dewasa dan sudah mempunyai dasar golong gile menuju ke arah kesempurnaan. Sanggul bokor mengkurap memiliki perpaduan melati dan daun pandan yang menimbulkan kesan religius. Daun pandan yang dirajang halus berfungsi sebagai pengisi gelung, sedangkan bunga melati berfungsi sebagai penutup gelung. Gajah ngoleng sebagai hiasan sanggul juga terdiri dari rajangan daun pandan dan bunga melati. Adapun pelengkap sanggul bokor mengkurap dan makna simbolnya sebagai berikut. Yang pertama, teplok atau rajut melati. Penutup gelung bokor mengkurap terdiri dari kuntum bunga melati yang dirajut menjadi satu. Memiliki makna agar ilmu tidak pudar dan dibawa sampai akhir hayat. Gajah ngoleng. Bentuk gajah ngoleng menyerupai bentuk belalai gajah, melambangkan keanggunan dan penghormatan. Ceplok jebehan.
Ceplok jebehan berarti berkembang, merupakan lambang perubahan status dari anak-anak ke dewasa, yang berarti juga pecah pamor atau telah menjadi dewasa. Jebehan Sri Taman. Bunga korsas 3 warna, bunga melambangkan Trimurti, Shiva, Brahma, dan Wisnu. Sumping, simbol dari saringan atau filter untuk suara-suara yang tidak menyenangkan agar dapat dilunakkan dan disaring dengan baik. Sumping yang dikenakan oleh pengantin pria terbuat dari daun mangkoro, karena daun mangkoro mempunyai daya tahan yang kuat, sedangkan untuk pengantin wanita terbuat dari daun pepaya muda yang dihiasi pidih. Centung, sepasang perhiasan yang dipasang di antara penitis dan pengapit, melambangkan kesempurnaan manusia untuk menyatu dengan Tuhan. Dalam lingkup Keraton Yogyakarta, kuluk yang digunakan oleh pengantin pria merupakan simbol kebesaran. Kuluk berwarna biru melambangkan pengantin merupakan seorang bangsawan, sedangkan kuluk berwarna putih melambangkan pengantin berasal dari rakyat biasa. Nyamat melambangkan keunggulan karena berada paling puncak. Pada bagian belakang kuluk terdapat hiasan berupa sanggul kecil yang disebut dengan sanggul kadal menek, melambangkan kejantanan dan perjuangan hidup yang harus ditempuh sekalipun ada kesulitan. Sanggul kadal menek menyatu dengan sebuah cunduk mentul dan dipasang menghadap ke belakang. Satu buah cunduk mentul melambangkan keesaan Tuhan dan pemasangannya menghadap ke belakang, yang berarti bahwa seorang suami harus berani membelakangi perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Busana pengantin. Busana paes ageng untuk pengantin pria dan wanita adalah kampuh atau dodot. Kampuh atau dodot yang tadinya masih berupa lembaran yang sederhana dilipat-lipat menjadi satu, melambangkan yang pada mulanya belum banyak tahu menjadi serba tahu dan sempurna. Kampuh merupakan simbol kesusilaan yang dimiliki oleh manusia. Kampuh yang dikenakan pengantin pria melambangkan keagungan. Pada saat berjalan berdampingan dengan pengantin wanita, kampuh dipegang dengan tangan kiri yang melambangkan sikap seorang pangeran. Kain kampuh kebesaran kebanyakan menggunakan motif semen yang berarti semi dan mengandung makna kesuburan dan ketertiban alam, sehingga dapat diharapkan pasangan suami istri baru itu senantiasa mendapat rezeki. Motif semen gunung menjadi pilihan, tidak terlepas dari kepercayaan orang Jawa bahwa gunung merupakan tempat suci bagi arwah nenek moyang atau tempat tinggal para dewa. Pola motif semen ageng terdiri dari unsur-unsur yang terdiri dari motif meru, lidah api, burung, perahu, pusaka, dan sawat, yang merupakan perlambangan bagi si pemakai motif ini berpengharapan agar di kemudian hari dapat hidup bahagia. Menjadi pemimpin yang berbudi luhur, menjadi sifat lapang dada, selalu tabah menghadapi cobaan, sehingga dapat menunaikan tugas sebaik-baiknya.
Buntal. Buntal sebagai perlengkapan busana pengantin wanita dan pria terdiri rangkaian bunga seperti bunga potro menggolo, bunga kamboja, daun kroton, daun pandan, dan pupus daun pisang yang disatukan dengan seutas tali. Makna di dalam keraton dan masyarakat tidak mengalami perubahan, yakni sebagai simbol dari cinta kasih yang menyatu dalam ikatan. Ikat pinggang pada pengantin wanita dinamakan pending, sedangkan untuk pengantin pria disebut lontongan, merupakan simbol peringatan bagi manusia agar selalu dekat dengan Sang Pencipta serta harus kuat imannya. Pelengkap busana pengantin pria yakni keris branggah yang merupakan simbol seorang pria yang melambangkan kejantanan dan keberanian. Cunduk mentul. Cunduk mentul dipergunakan di kepala pengantin wanita menghadap ke belakang. Memiliki makna agar melihat sesuatu tidak harus ke depan, tetapi juga ke belakang, atau belajar dari masa lalu. 5 buah cunduk mentul atau angka ganjil dalam masyarakat Jawa melambangkan serba lebih atau sarwa linwe. 5 buah cunduk mentul merupakan simbol 5 nafsu manusia, yaitu nafsu kenikmatan, nafsu keinginan, nafsu kasih sayang, nafsu kekuasaan, dan nafsu kesucian. Simbol tersebut bermakna bahwa manusia harus menguasai kelima nafsu tersebut agar menjadi manusia yang sempurna. Sisir gunungan menggambarkan gunung atau Meru sebagai lambang keagungan Tuhan. Sumbung bumbungan atau ronyok merupakan simbol bisikan untuk meningkatkan pengetahuan manusia melalui telinga kanan dan bisikan jahat melalui telinga kiri. Bisikan-bisikan itu biasanya bersifat halus atau goib, maka diwujudkan sebagai sumbang yang bercahaya. Gelang kana atau binggil atau cincin. Gelang kana atau cincin merupakan benda yang bentuk bulat dan meningkat, memiliki makna gerak tangan halus menyatu dengan hati sanubari tanpa batas. Kelat bahu atau gelang naga. Kelat bahu yang dikenakan pada lengan kanan dan kiri, bentuk kepala naga menghadap ke belakang, simbol penolak bala yang datang dari arah belakang. Dalam mitologi Jawa, naga merupakan hewan suci yang dipercaya menyangga dunia, sehingga merupakan simbol dari penolak bala. Kalung susun atau tanggalan berbentuk wulan tumanggal, simbol 3 buah sifat yang diikat menjadi satu, yaitu kemauan, wujud, dan hidup. Simbol ini melambangkan lingkar hidup, yaitu lahir, kawin, dan mati. Selain itu juga melambangkan dunia bawah atau alam baka, dunia tengah atau alam antara, dan dunia atas atau alam fana, yang memberi peringatan kepada manusia akan kembali ke alam fana pada akhirnya. Simbol-simbol tersebut bermakna bahwa sebagai manusia, jika hanya memiliki kemauan saja, akan menjadi koma wurung atau janin yang gugur. Jika hanya memiliki kemauan dan wujud, maka akan menjadi koma bakal atau calon bayi. Tetapi apabila menggabungkan ketiganya, maka akan menjadi manusia yang sempurna, karena ketiganya itu harus terikat bersama menjadi satu kesatuan dan satu proses.